Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 6. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari SMP Negeri 4 Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Baritokwala, Kalimantan Selatan. Baiklah, izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator Ibu Endah Juandini dan pengajar praktek saya Ibu Sauda. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan-rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang telah berhadir di ruangan ini pada kegiatan desiminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 di SMP Negeri 4 Alalak. Yang pertama, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ristiana dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nopik. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Kami dari Jalan Guru Penggerak Angkatan 6 SMP Negeri Alalak. Ibu yang pertama Ibu Nur Hidayah, kemudian Ibu Na'al Fitria, Nopik Hadiawati, dan saya sendiri yaitu Ristiana. Pertama di sini saya menjelaskan tentang apa itu makna budaya positif. Nah, kemudian apa contoh penerapannya yang ada di sekolah. Budaya positif itu sendiri adalah perwujudan atau nilai-nilai keyakinan universal yang harus diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti ada 5 teori atau posisi kontrol. Kemudian kita sebagai guru seringkali atau barangkali juga
respon. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kemudian memberi salam sebelum mulai pelajaran. Yang kelima berfokus pada solusi bukan hukuman. Kadang kita kalau misalnya di dalam kelas ada siswa yang bermasalah, karena kita ingin menghukum untuk mendisiplinkannya. Nah, ternyata itu bisa diberikan dengan cara solusi terlebih dahulu, apa permasalahannya, apa dia sampai seperti itu. Kemudian yang keenam memberikan dorongan itu berupa motivasi, bukan tujuan itu sejenis pekerjaan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang biasa kita terapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan ini, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri terdiri dari terdiri dari 6, yaitu yang pertama kita beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam mulia, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan keren. Nah, keyakinan kelas itu sendiri nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini terdiri dari 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki dan kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan yang terakhir adalah segitiga diskusi. Ini adalah segitiga diskusi yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kepada siswa. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi kita pada masalah, menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, kita lakukan dulu contohnya seperti ini. Misalnya menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar bersalah. Memastikan kesalahannya, kemudian setiap orang akan melakukan kesalahan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap manusia kalau dia melakukan kesalahan pasti punya alasan. Kemudian kita meminta kepada siswa itu untuk menceritakan alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, contohnya misalnya di sini apakah Randy bersedia memperbaikinya? Kemudian jika Randy memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randy yang sebenarnya. Jadi kayak membentuk tanggung jawab dia atas kesalahan dia buat. Kemudian kita tanyakan lagi apa rencana Randy untuk memperbaiki hal tersebut dan bagaimana perasaannya setelah melakukan perbaikan yang ada pada dirinya tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Norma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu-ibu yang sudah bisa berhadir dalam kesempatan kali ini diseminasi budaya positif modul 1.4 CGP angkatan 6. Kami berempat, Ibu Nita Alfibria, Ibu Novi Heliawati, Ibu Rizkiana, dan saya sendiri, Ibu Nabidaya. Mohon maaf sebentar. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Ibu Rizkiana tadi mengenai budaya positif. Ada beberapa budaya positif yang sudah kami dapatkan di program Guru Penggerak. Alhamdulillah sudah ada beberapa, dan mudah-mudahan nantinya setelah pemaparan yang kami sampaikan bisa bersama-sama kita aplikasikan bisa di ruang kelas masing-masing ataupun nanti di lingkungan sekolah, sehingga nantinya menciptakan sekolah kita yang berkarakter, tentunya mengacu kepada budaya positif. Kemudian saya akan melanjutkan aksi nyata budaya positif melalui keyakinan kelas. Boleh lanjut slide-nya Bu Rizky.
dulu. Oh boleh ini dulu Bu, prolognya. Prolog dari kami. Saya mengambil kalimat-kalimat bijak dari Ali bin Abi Thalib. Janganlah kau mengucapkan perkataan yang kau sendiri tidak suka mendengarkannya jika orang lain mengucapkannya padamu. Boleh tulis nih ya. Ya, dari Ali bin Abi Thalib, prolog dari kami. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang kau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya padamu. Nah, saya minta waktu sebentar untuk boleh boleh lepas dulu HP-nya. Kemudian kita mencoba untuk memperhatikan segala aktivitas kita yang sedang kita lakukan saat ini. Kita berikan waktu untuk diri kita, untuk badan kita 5-10 menit untuk menjeda menghentikan aktivitas. Bapak Ibu silakan rilekskan tubuhnya, kosongkan segala hal-hal yang membuat kita kurang merasa enak, baik itu di hati maupun pikiran. Boleh dirilekskan otot-ototnya, silakan biar rileks. Kemudian boleh letakkan tangan Bapak Ibu di kaki, di lutut, tangan di lutut. Kemudian boleh memejamkan mata sebentar. Sama-sama kita memejamkan mata sebentar. Secara sadar kita rasakan nafas kita yang keluar masuk dari hidung kita. Kita rasakan pijakan kaki kita yang ada di lantai. Boleh diluruskan sebentar kakinya. Pijakan lantai, dirasakan bahwa tubuh kita berada di atas kaki kita. Sambil menutup mata, kita tarik nafas melalui hidung, ditahan sebentar, kemudian hembuskan lagi melalui hidung. Kita tarik nafas lagi sebentar, kemudian hembuskan lagi melalui hidung kita. Kita rasakan betapa nyamannya udara yang ditarik dari hidung kita, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh kita. Dan semoga yang kita lakukan bisa menjadikan sumber energi positif bagi tubuh kita dan bisa mengeluarkan energi-energi negatif pada tubuh kita. Terus letakkan tangan di kaki kita, kemudian rasakan mata kita, rilekskan mata kita, bahu, jangan Bapak Ibu rilekskan, kemudian kaki, sambil dirasakan, amati perubahan yang berada di dalam tubuh kita. Setelah kita merelaksasikan tubuh kita, karena energi positif itu sendiri bisa keluar dari tubuh kita sendiri. Sekali lagi kita tarik nafas kita, kemudian hembuskan. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi ice breathing, bisa disebut juga dengan mindfulness, mendukung dalam menjadikan suasana menjadi lebih bermakna dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena otomatis dengan suasana-suasana yang positif, suasana yang rileks, otomatis guru dan siswa itu bisa menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Budaya positif tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Isti adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Lanjut Bu Isti. Slide selanjutnya. Jadi kemudian keyakinan kelas. Nah, mungkin kita sharing Bapak Ibu ya.
Kalau biasanya kita sebut dengan peraturan kelas. Nah, sekarang disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa jadi keyakinan kelas? Kenapa disebut keyakinan kelas? Padahal dari dulu itu ada disebut dengan biasa kita sebut dengan peraturan kelas atau regular. Peraturan kelas, misalnya di setiap kelas itu harus ada peraturan kelas yang disusun, disepakati oleh kelas masing-masing dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang tentunya biasanya di peraturan kelas itu ada peraturan, biasanya ada hukuman Bapak Ibu ya, ada hukuman. Nah, jadi untuk di keyakinan kelas ini nanti ada hubungannya dengan motivasi lagi progres. Nah, ini teori ada hubungannya dengan teori perilaku manusia. Kenapa tadi bukan peraturan kelas, kenapa hanya keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini dibuat untuk menghindari kalau si siswa tersebut apabila dia mengikuti suatu peraturan kemudian hanya untuk menghindari dia merasa tidak nyaman atau untuk menghindari supaya dia tidak mendapatkan hukuman, itu peraturan kelas dan seolah-olah mereka terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena itu hanya motivasi eksternal dari orang lain, dari guru, dari pihak sekolah. Kalau boleh terlambat, kalau terlambat nanti akan dihukum. Nah, itu masih peraturan kelas. Kemudian juga ada untuk mendapatkan imbalan. Kadang siswa atau siapapun apabila mengikuti peraturan, menuruti peraturan, otomatis sebagian dari mereka motivasi eksternalnya itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain kah, atau imbalan dari institusi. Jadi kalau saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan ini. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia itu adalah motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif atau budaya positif yang kami sampaikan hari ini. Jadi yang ketiga itu kenapa saya harus mengikuti keyakinan kelas, menentukan budaya positif, itu karena untuk menghargai diri saya sendiri. Jadi bukan untuk orang lain. Itulah kenapa harus kita menciptakan budaya positif di kelas. Yang salah satunya adalah keyakinan kelas. Jadi siswa apabila ada keyakinan kelas itu dia harus mengetahui bahwa dirinya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi bukan saya akan seperti apa, apakah saya akan dihukum apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu teori-teori motivasi yang seperti itu masih kurang tepat dilaksanakan pada saat kita sekarang ini. Karena pada kalau kurikulum merdeka itu otomatis anak-anak merdeka belajar, artinya mereka bisa mengekspresikan apapun tentunya dengan dibimbing oleh gurunya, dengan salah satunya adalah budaya positif tersebut. Boleh mundur slide-nya pasti. Nah, di sini tadi hubungannya teori motivasi perilaku keyakinan kelas yang Ulun sebutkan tadi, peraturan-peraturan tadi. Nah, peraturan tadi kan Ulun sebutkan otomatis kalau dia mengikuti peraturan maka seolah-olah takut dengan hukuman. Ya Bapak Ibu, jadi di situ ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk hukuman biasanya terjadi apabila kita menciptakan peraturan. Nah, sedangkan konsekuensi ini adalah keyakinan yang dibuat oleh, kalau misalnya kita di kelas berarti keyakinan yang dibuat oleh siswa sendiri. Di situ bisa dilihat perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa kita disebut sesuatu yang menyakitkan harus terjadi? Itu karena kalau misalnya terlambat masuk kelas nanti akan dihukum membersihkan sampah atau membersihkan WC. Dan itu namanya hukuman. Sedangkan itu bertentangan dengan keyakinan kelas. Jadi yang sebenarnya yang dikembangkan sekarang ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu
hukuman. Selanjutnya di bawah itu juga ada hukuman itu, jadi seolah-olah anak itu membenci kedisiplinan. Jadi disiplin yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri itu dari faktor eksternal lalu seolah-olah terpaksa. Jadi kita bagaimana caranya mendorong agar anak mudah untuk menyesuaikan diri dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing nanti untuk membuat keyakinan kelas. Nanti juga selanjutnya Bu, ini ada bagaimana sih sebenarnya caranya membuat keyakinan kelas. Mohon maaf salah tulisannya keyakinan kelas. Dan alhamdulillah kemarin sudah saya praktekkan juga di kelas bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama harus dilakukan ketika kita membuat keyakinan kelas itu adalah berdiri lah. Yang pertama kalau membuat keyakinan kelas itu adalah curah pendapat. Curah pendapat itu antara guru, wali kelas, ataupun guru mata pelajaran beserta peserta didiknya menyebutkan apa saja kekhawatiran mereka, bentuk kekhawatiran mereka yang ada di dalam kelas. Nah, contoh konkretnya sudah ada di belakang Bapak Ibu, boleh dilihat yang di sebelah kiri warna kuning, sticky note-nya warna kuning, itu adalah hasil dari curah pendapat kami. Jadi bentuk kekhawatiran siswa di dalam kelas, ada yang menulis takut kelas ribut, ada yang menulis takut ada yang mencuri uang, macam-macam kekhawatiran mereka tuliskan di situ. Jadi langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pertama curah pendapat antara guru dan siswa. Mungkin contoh yang sudah saya buat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut tulisnya yang kedua, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah mencatat semua pendapat. Jadi setelah mereka tadi itu memikirkan apa saja kekhawatiran mereka di dalam kelas, maka mereka tuangkan semua yang mereka pikirkan itu pendapat-pendapat mereka tentang kekhawatiran mereka di kertas dan boleh ditempelkan di karton ataupun bisa styrofoam, bisa juga. Jadi tergantung alat-alat yang kita gunakan, yang apa yang ada. Kemudian lanjut Bu, bersih. Nah, kemudian ketika kita membuat keyakinan kelas, akhirnya nanti ketika sudah ada keyakinan kelas, kemudian setelah mereka membuat kekhawatiran tadi Bapak Ibu, lanjut lagi setelah ada kekhawatiran, otomatis ada harapan yang mereka inginkan atas kekhawatiran mereka tersebut. Nah, itu bisa dituangkan seperti tadi juga, ditulis di kertas atau di sticky note, boleh ditulis, kemudian ditempelkan lagi seperti punya kami di kelas, itu yang di warna hijau itu adalah harapan dari kekhawatiran mereka. Jadi di situ. Nah, kemudian setelah dituliskan tadi, kemudian otomatis menuliskannya dengan kalimat-kalimat yang positif. Lanjut Bu, yang keempat dan kelima, setelah ada kekhawatiran yang mereka tuliskan, kemudian ada harapan, kemudian ditulis dengan kalimat yang positif, kita sepakati lagi, kita tinjau lagi, kita baca lagi kesepakatan yang ada pada siswa, lalu kita setujui bersama. Sebenarnya ketika menyetujui harusnya ada tanda tangan, boleh dicek itu di keyakinan kelas 7G. Sekarang tidak sempat lagi menyuruh siswa untuk tanda tangan di bawah itu, artinya mereka sudah menyetujui dengan keyakinan kelas yang mereka buat berdasarkan kekhawatiran dan harapan yang mereka rasakan di dalam kelas. Jadi yang terakhir, meletakkan keyakinan kelas tersebut di tempat yang mudah dilihat. Jadi bisa di depan kelas ataupun di belakang, di mana tempatnya yang mudah untuk dilihat oleh siswa ataupun guru tersebut. Lanjut Bu, next. Oh, ternyata ada visual. Setelah ini tanya jawab dulu Bapak Ibu. Ini tepuk tangan. Yang ditanyakan. Tepuk tangan dulu untuk
Terima kasih untuk Ibu Kristiana dan juga Ibu Nur Hidayah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan apabila ada rekan-rekan sekalian bertanya, baik itu ke Bu Kristiana maupun ke Bu Nur Hidayah tentang keyakinan kelas, dan dengan Bu Kristiana materi budaya positif. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Boleh silakan. Ibu Laila kan? Bu Laila nih. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Nur Hidayah. Apakah keyakinan kelas yang telah Ibu paparkan tadi ada hubungannya dengan sekolah yang berkarakter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begini dulu Bu, pertanyaan selanjutnya dulu. Langsung aja Bu. Oh boleh. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Laila. Jadi pertanyaannya tentang apakah keyakinan kelas ini ada hubungannya dengan sekolah yang berkarakter ya Bu? Jadi apakah keyakinan kelas berhubungan dengan sekolah yang berkarakter? Keyakinan kelas itu adalah bagian dari budaya positif seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bagian dari budaya positif. Nah, apabila kita sudah bisa mengaplikasikan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, otomatis itu sudah menjadi budaya positif di sekolah kita, di kelas kita dulu, kemudian di sekolah kita. Apalagi misalkan seluruh kelas bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Tergantung nanti siswanya mau seperti apa, disetujui dengan gurunya apa. Kemudian kalau sudah bisa seluruhnya diaplikasikan ke kelas masing-masing, maka jadilah yang namanya budaya positif. Jadilah yang namanya budaya positif. Dan apabila budaya positif itu sudah terlaksana di sekolah kita, maka bisa disebut sekolah kita ini menjadi sekolah yang berkarakter. Berkarakter baik itu di bidang kedisiplinan maupun di bidang religi. Kayak misalnya ini aja Bu, misalnya kita senyum, salam, sapa, nah itu kan sudah termasuk budaya positif yang tentunya sudah kita jalankan di sekolah kita. Tapi hanya mungkin memerlukan lebih ini lagi lah Bapak Ibu lah, lebih banyak lagi budaya-budaya positif yang lain yang tentunya yang akan membawa sekolah kita menjadi sekolah yang berkarakter. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dari Bu Laila dan juga penjawab dari Bu Nur Hidayah. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Silakan Bu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti apa penerapan segitiga restitusi di kelas? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Salmi. Saya jelaskan cara penerapan segitiga restitusi. Yang pertama contohnya, kalau misalnya di dalam kelas itu ada siswa yang suka nyontek atau ribut di dalam kelas, kita beri arahan. Pertama kita ajak dulu dia keluar, kemudian kita tanyakan. Pertama tadi segitiga restitusi terbagi menjadi tiga, yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama dulu menstabilkan identitas, misalnya dia menyontek di dalam kelas atau menyontek di dalam kelas. Kemudian ditanyakan, kamu tahu nggak kamu apa yang harus kamu lakukan, salah atau benar? Kemudian kalau misalnya dia jawab, iya saya salah. Kan setiap orang pasti punya kesalahannya, diberikan motivasi tentang bahwa dia melakukan kesalahan, tapi tidak apa-apa karena itu adalah pembelajaran untuk kita. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan alasannya kenapa dia melakukan itu. Misalnya karena dia kurang belajar atau dia belum memahami pembelajaran. Kita beri masukan
seperti misalnya kamu kalau misalnya di dalam kelas harus lebih fokus lagi belajar, kemudian kemudian pada saat guru menjelaskan didengarkan, nah, seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinannya, bersedia dia mau berbikin kesalahan yang dia buat. Kemudian menjadikan jati diri dia, meyakinkan dia bahwa dia bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Makanya misalnya saya tidak akan mengulanginya lagi Bu, kita beri kepercayaan bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Kemudian sambil kita pantau apakah dia masih melakukannya atau tidak, seperti itu. Terima kasih untuk Bu Sofi pertanyaannya dan juga Bu Kristiana. Apakah ada tambahan lain mungkin dari Ibu dan Bapak? Kayaknya mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kami hanya ingin sebagai peserta cuma ingin menambahkan tentang kegiatan yang berhubungan dengan budaya positif yang hubungannya dengan buku penggerak. Yang pertama tadi yaitu masalah yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Keyakinan berbeda dengan peraturan kelas. Namanya keyakinan kelas artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan kelas. Jadi itu hanya hubungannya dengan guru dengan siswa atau dengan wali kelas itu sendiri dengan siswanya. Contohnya keyakinan kelas misalnya dalam hal pembuatan peraturan di kelas. Misalnya tentang tiket kebersihan kelas. Di sini ada hukuman-hukuman yang diberikan kepada siswa yang tidak melaksanakan kegiatan. Nah, jadi ini sifatnya hukumannya hanya di dalam lingkungan kelas. Misalnya dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai tiket kebersihan kelas, maka siswa tersebut bisa kita tanyakan apa alasannya, kemudian bisa kita berikan dengan hukuman. Baik hukumannya itu berupa apa yang seperti membangun kepada siswa tersebut dan mengharapkan siswa tersebut tidak lagi melakukan kegiatannya. Kemudian dengan karakter di sekolah kita, yaitu yang lebih utama adalah yang kita punya sudah ada apa namanya itu yang 5S itu. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu adalah merupakan karakter yang semuanya termasuk dalam materi dan dengan hubungannya berakhlak mulia. Karena kita di sini sebagai pendidik adalah ingin menjadikan siswa yang kita didik menjadi manusia yang mempunyai akhlak yang mulia itu. Nah, kemudian hubungannya dengan punya tadi apa? Segitiga restitusi. Nah, ini kan ada 3 tadi. Yang pertama kita menstabilkan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh yang bisa kita ambil adalah siswa sedang tidur. Rata-rata kita pasti mengalami ya, siswa di kelas kita yang kita ajar itu adalah siswanya sedang kadang tidur. Nah, lalu kita sebagai pendidik, kita sebagai guru bisa memanggil si anak tadi dan menanyakan kenapa kamu jadi tidur di kelas. Padahal kan ibu sudah memberikan materi. Pasti dia akan mengatakan, Bu, saya ngantuk. Lalu kenapa kamu jadi ngantuk? Karena saya tidak tidur dari malam. Kenapa tidak tidur dari malam? Karena saya main game. Nah, seperti itu kan? Atau saya kerja, Bu, membantu orang tua saya. Nah, jadi kita tahu apa alasannya. Nah, ini dengan demikian kita bisa menanyakan kepada siswa, apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah, itu sudah masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Apabila siswa tersebut mampu menyadari bahwa dia adalah melakukan kegiatan yang salah, berarti sudah memasuki pada tindakan yang kedua. Nah, tindakan yang ketiga adalah meyakinkan, memberikan keyakinan. Jadi kita arahkan siswa tersebut, kita motivasi siswa tersebut supaya jangan lagi melakukan hal seperti itu. Contohnya, ayo nak supaya hilang kantukmu, silakan cuci muka, atau kalau perlu kamu ambil alat wudhu. Dengan wudhu kan kamu punya niat itu untuk yang beragama Islam. Paling tidak kita minta kepada dia adalah untuk cuci muka. Dengan demikian dan kita tekankan kepada dia supaya jangan lagi untuk mengulangi atau melakukan tindakan tersebut. Dan sudah masuk pada kegiatan yang ketiga. Jadi dengan demikian kita bisa mengubah anak tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Ya, demikian. Mohon maaf sangat menghilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Ibu Haji Nurhida. Selanjutnya dikembalikan kepada Bu Nur Hidayah, ada sedikit refleksi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Hajah Nurhida, luar biasa. Iya. Baru saja kami menyampaikan, beliau sudah luar biasa pengetahuan beliau, pengalaman beliau tentang bagaimana sih budaya positif berkarakter. Karena sebenarnya budaya positif ini memang sudah ada di sekolah kita masing-masing, cuman lebih dikembangkan. Kemudian juga ada wacana kalimat-kalimat baru dikembangkan jadi hal-hal yang baru lagi, mungkin seperti itu Bu. Yang segitiga restitusi tadi juga ya Ibu Rizky, Ibu Hajah Nurhida juga memaparkannya sudah sangat luar biasa. Karena jadi pada akhirnya ketika kita menyelesaikan masalah siswa, kita tidak perlu harus menuntut siswa kamu harus seperti ini. Ketika kamu melakukan ini, kamu harus seperti ini. Jadi sedikit demi sedikit kita hilangkan hal-hal yang seperti itu karena segitiga restitusi tadi. Karena di akhirnya itu kita sebenarnya harus mengembalikan ke siswa itu sendiri ketika dia ada masalah, bukan menghukum dia. Kita kembalikan kepada dirinya sendiri, bisa kita tanyakan apakah yang akan dia lakukan kalau dia ada masalah seperti itu. Jadi biarkan dia berpikir sendiri, pikiran positifnya sendiri, bukan dari kita yang ini harus kayak ini, kamu pada boleh lagi kayak ini. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu bisa kita kurangi, kita ganti dengan apa tadi Bu Rizky? Posisi manajer ya Bu Rizky. Mungkin demikian yang ulun menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Nurhida. Terakhir sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, saya ada sedikit ini Bapak Ibu. Sebentar, refleksi. Oh, tidak tertulis di situ. Kita refleksi kegiatan sebentar. Jadi setelah yang disampaikan Ibu Rizky tadi, budaya positif, kemudian juga lebih ke keyakinan kelasnya, mungkin nanti bisa dibantu Bapak Ibu untuk membantu kami menjawab kira-kira hal baru apa sebenarnya yang mengubah pandangan Bapak Ibu setelah mendengarkan apa yang sudah kami paparkan tadi. Boleh ditulis kali Bu Rizky, bisa nggak? Hal baru apa yang mengubah? Hal baru apa yang bisa mengubah pandangan saya setelah saya mendengarkan apa yang sudah kami paparkan tadi. Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi ini. Jadi boleh minta 2 orang, Bapak Ibu, boleh siapa saja mungkin Ibu refleksi. Ini Bu Aisyah ya Bu ya. Menurut Ibu Aisyah, hal baru apa yang mengubah pandangan Ibu setelah mendengarkan apa yang kami sampaikan hari ini? Kemudian boleh minta tolong kepada Ibu Aisyah, boleh ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pemaparan tentang budaya positif tadi, saya jadi tahu apa itu keyakinan kelas yang sebenarnya mungkin sudah ada pada kelas kita masing-masing. Nah, tetapi ini ada kata-kata baru di dalam budaya positif tentang peraturan. Sebenarnya itu tentang peraturan yang ada di dalam kelas. Artinya di sini ada kata lain dari budaya positif yang kita dapatkan dari pemaparan tadi, supaya anak itu tidak merasa apa itu ya, kalau dia
apabila mendengar istilah peraturan berarti dia merasa nanti ada hukuman. Nah, tetapi karena di sini kita menggunakan istilah paradigma baru yaitu dengan kata keyakinan kelas, anak-anak ini merasa tidak merasa terbebani. Itu mungkin menurut saya tentang pemaparan tadi tentang budaya positif yang ada kata-kata baru di dalam menerapkannya di dalam kelas. Ya, itu mungkin menurut saya. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih banyak. Boleh aplaus dulu buat Bu Aisyah. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua atas apa yang kami sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah sudah merasa boleh Bu, apa lagi Bu? Kira-kira boleh Bu Mian, silakan Bu Mian kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini banyak hal ya yang menambah pengetahuan saya, banyak hal yang baru saya ketahui. Jadi itu nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Contohnya tadi tentang keyakinan kelas. Ternyata kita tidak harus memberi hukuman kepada siswa ketika mereka melanggar di dalam kelas. Kita cukup dengan memberi keyakinan di dalam kelas itu apa yang sudah disepakati, dan ini sangat menambah pengalaman kita sebagai guru. Ya, itu yang mungkin perasaan yang saya rasakan setelah mengikuti sesi ini. Terima kasih. Untuk tanggapannya pada kedua rekan Bu Salmi dan juga Bu Mian. Alhamdulillah sudah berakhir sesi dari budaya positif, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah dan hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak caranya supaya kelas itu lebih tentram sedikit aja. Paham?
Ya? Sudah semua? Belum. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Refleksi calon guru penggerak. Kegiatan pemaparan materi diseminasi budaya positif ini antara lain disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pemaparan materi berlangsung interaktif dan para peserta aktif menanggapi serta mengundang banyak pertanyaan mengenai materi-materi yang diberikan. Pada bagian refleksi, peserta diminta untuk menyampaikan perasaannya setelah mengikuti kegiatan diseminasi, pembelajaran apa yang didapat, dan penerapan budaya positif selanjutnya di lingkungan sekolah. Tentunya kegiatan diseminasi seperti ini merupakan kegiatan positif yang dapat terus berkesinambungan dilaksanakan sebagai wahana berkolaborasi dan belajar bagi semua pendidik. Selain itu, dengan adanya kegiatan diseminasi ini, diharapkan budaya positif dapat tumbuh dengan baik di sekolah untuk terwujudnya well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Rencana perbaikan implementasi ke depan. Setelah melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4, rencana perbaikan yang akan saya lakukan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, melakukan pemantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan penerapannya di dalam kelas. Yang kedua, menghindari hukuman dan penghargaan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ketiga, pada setiap tahun ajaran baru nantinya, kami akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang kami sepakati bersama murid. Demikian hasil diseminasi saya tentang budaya positif modul 1.4. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wahyuni SPD MPD dari SMP Negeri 4 Ala. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Nita Alfitiah dan Ibu Nur Hidayah, calon guru penggerak angkatan 6 di SMP Negeri 4 Ala. Kali ini saya akan memberikan testimoni tentang pelaksanaan diseminasi untuk materi budaya positif yang ada di sekolah. Yang saya rasakan adalah yang sudah disampaikan oleh Ibu Nita Alfitiah dan juga Ibu Nur Hidayah sangat bagus sekali dan sangat luar biasa. Dan ini sangat menginspirasi kami Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 4 Ala. Dan juga bisa menjadikan bahan pertimbangan dan juga bahan tindakan bagaimana menangkap siswa dan cara membawa siswa. Jadi, apa yang saya dapatkan dari Ibu Nita dan Ibu Daya itu adalah sangat luar biasa serta sangat bisa menginspirasi Dewan Guru yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Dea Amelia Rahma dari kelas 7B ingin menyampaikan testimoni tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kami diskusi bersama, kami menjadi lebih sadar akan nilai-nilai kebajikan yang harus kami jalankan di dalam kelas. Dengan keyakinan kelas, kami dapat mengontrol diri sendiri dan teman-teman untuk tetap menjalankannya karena itu sudah kesepakatan bersama. Saya harap dengan adanya keyakinan kelas, kami dapat menjadi siswa yang mandiri dan berkarakter dan memiliki nilai profil pelajar Pancasila.